Mari kita mulai dengan sebuah kejujuran yang menyakitkan. Kebanyakan dari kita dibesarkan dalam sebuah kebohongan kolektif. Kita diajarkan bahwa untuk menjadi kaya, kita harus punya gaji puluhan juta, jadi CEO, atau menang lotre. Akibatnya, jutaan orang yang gajinya setara UMR merasa bahwa mereka dikutuk untuk hidup pas-pasan selamanya. Mereka berhenti bermimpi karena merasa angka 100 juta itu terlalu jauh, terlalu mustahil. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang gajinya 20 juta sebulan tapi rumahnya disita bank? Dan di saat yang sama, ada seorang staf administrasi atau buruh pabrik yang diam-diam punya tabungan ratusan juta dan bisa beli tanah di kampung halaman. Jawabannya bukan keberuntungan. Jawabannya adalah sistem finansial personal. Video ini bukan sekedar tips nabung, ini adalah masterclass. Kita akan membedah anatomi uang, psikologi belanja, hingga strategi teknis kaya diam-diam. Kita akan membuktikan bahwa 100 juta itu bukan angka yang ajaib, tapi hasil logis dari serangkaian keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Siapkan mentalmu, karena setelah menonton ini, kamu tidak punya alasan lagi untuk merasa tidak berdaya secara finansial. Kenapa sulit sekali menabung? Mari kita bicara soal the rat race atau perlombaan tikus. Banyak orang terjebak dalam siklus, kerja, dapat gaji, bayar tagihan, belanja untuk menghibur diri karena capek kerja, uang habis, lalu kerja lagi. Begitu terus sampai pensiun. Masalah utamanya adalah ego finansial. Kita sering menggunakan uang untuk membeli barang yang kita harap bisa menaikkan status sosial kita. Kita takut dibilang miskin sehingga kita menghabiskan uang untuk terlihat kaya. Padahal, kekayaan sejati adalah apa yang tidak kamu beli. Kekayaan adalah saldo yang tersimpan, bukan barang yang terpajang. Kita juga harus waspada pada dopamine hit. Belanja impulsif memberikan kebahagiaan sesaat di otak kita. Tapi kebahagiaan itu seperti narkoba. Efeknya cepat hilang dan bikin kita ketagihan untuk belanja lagi. Di bagian ini, kita akan belajar cara menjinakkan ego dan mengalihkan kebahagiaan belanja menjadi kebahagiaan melihat aset bertumbuh. Mari kita bandingkan dua karakter baru, Andi dan Budi. Andi adalah seorang manajer muda dengan gaji 15 juta. Budi adalah staf operasional dengan gaji 4,5 juta. Secara logika, Andi harusnya lebih kaya kan? Tapi kenyataannya, Andi punya cicilan mobil mewah, gaya hidup kafe tiap malam, dan apartemen mahal. Tabungan Andi tiap bulan, 0. Malah sering pakai kartu kredit. Sedangkan Budi, dia hidup di kos-kosan yang layak tapi murah. Dia masak sendiri, pakai motor lama yang sudah lunas, dan punya prinsip, apa yang orang pikirkan soal gaya hidupku, itu bukan urusanku. Budi konsisten menyisihkan 1,5 juta tiap bulan. Dalam 5 tahun, Budi punya hampir 100 juta plus bunga. Sementara Andi masih pusing dikejar debt collector saat gajinya telat sehari. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan adalah selisih antara pendapatan dan gaya hidup. Tidak peduli seberapa besar gajimu, kalau pengeluaranmu mengikutinya, kamu tetap miskin. Orang kaya diam-diam adalah mereka yang berhasil menjaga pengeluarannya tetap rendah saat pendapatannya mulai naik. Bagaimana cara mengunci uang agar tidak menguap? Kamu butuh arsitektur rekening. Jangan pernah taruh semua uang di satu tempat. Rekening operasional untuk makan, transport, dan tagihan wajib. Rekening dana darurat, tempat uang mati yang hanya boleh disentuh saat ada musibah nyata. Rekening impian 100 juta. Rekening suci yang tidak boleh ada kartu ATM-nya dan tidak boleh terhubung ke aplikasi belanja online. Setiap rupiah yang masuk harus punya alamat. Jika kamu tidak memberi instruksi pada uangmu, orang lain yang akan memberinya instruksi lewat iklan dan godaan diskon. Kita akan bahas strategi zero-based budgeting, di mana setiap rupiah gaji kamu dialokasikan sampai habis ke pos-pos yang produktif sebelum bulan dimulai. Sekarang kita bicara soal kecepatan. Menabung dari gaji UMR itu bagus, tapi kalau kamu ingin mencapai 100 juta lebih cepat, kamu butuh mesin akselerasi. Ada dua cara, menekan biaya atau menaikkan pendapatan. Menekan biaya ada batasnya, kamu tetap harus makan. Tapi menaikkan pendapatan itu tidak ada batasnya. Di era internet, side income adalah kunci. Kamu tidak butuh modal besar, kamu butuh skill digital. Bisa desain, bisa edit video, bisa menulis, bahkan bisa jadi admin toko online. Tambahan 1 juta sebulan dari kerja sampingan
akan memotong waktu pencapaian 100 juta kamu hingga 50%. Kita akan bedah daftar skill apa saja yang laku di pasar saat ini yang bisa dipelajari secara gratis di YouTube. Ingat, waktu luangmu setelah jam kerja adalah aset terbesarmu. Gunakan itu untuk membangun aset, bukan cuma mengonsumsi konten. Perjalanan menuju 100 juta itu melelahkan. Akan ada saatnya kamu merasa bosan, merasa iri melihat teman liburan, atau merasa lelah karena harus hidup hemat. Ini adalah ujian karakter. Kekayaan bukan cuma soal angka, tapi soal ketangguhan mental. Tips untuk bertahan: cari komunitas atau teman yang punya tujuan yang sama. Jangan bergaul dengan orang yang hobinya pamer barang mewah kalau mentalmu belum kuat. Ingat tujuan akhirmu, kebebasan. 100 juta itu bukan angka pamer, tapi angka bebas dari rasa cemas. Dengan 100 juta, kamu punya FU money, uang yang membuatmu berani bilang tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsipmu. Kita sudah bahas semuanya, dari cara berpikir, simulasi angka, hingga strategi praktis. Sekarang, bola ada di tanganmu. Video ini akan jadi sia-sia kalau kamu tutup dan besok pagi kamu tetap melakukan kebiasaan yang sama. Jadilah seperti Dina, jadilah seperti Budi. Mulailah diam-diam. Kamu tidak perlu pengakuan dunia. Biarkan saldomu yang bicara nanti. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah kecil, dan langkah itu adalah keputusanmu untuk menyisihkan rupiah pertama hari ini. Terima kasih sudah menonton masterclass ini sampai habis. Jika kamu serius ingin berubah, tulis di komentar, proses dimulai sekarang. Aku akan pantau dan dukung setiap dari kalian. Jangan lupa subscribe untuk panduan finansial berikutnya. Mari kita buktikan bahwa gaji UMR bukan penghalang untuk jadi pemenang finansial.